Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa nasara wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak cinta jamaah sesanggar hikmah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmah hidayah serta taufiknya kita masih diperkenankan untuk hadir berjumpa kembali untuk bersama-sama lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengaji, mengkaji dan memahami tentang akidah adalah fardhu ain. Jadi ngaji akidah yang berhubungan dengan mengetahui hal-hal yang wajib diimani. Jadi setelah tahu kita wajib mengimani, itu wajib. Sebagaimana wajibnya kita ngaji tentang sholat, tentang zakat, puasa dan sebagainya. Jadi kalau tidak mau mengaji, berarti dia melupakan kewajiban mengaji, memahami akidah. Ada 3 ilmu yang wajib dipelajari kita pokoknya. Yang pertama ilmu akidah, yaitu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang biasanya berhubungan dengan arkanul iman, rukun iman. Yang kedua, wajib mempelajari tentang syariah atau ilmu fiqh, biasanya berhubungan dengan arkanul Islam dan muamalah dan yang lain-lain. Ini wajib dipelajari. Yang ketiga, tentang ihsan, juga wajib dipelajari. Apa? Ihsan adalah kita beribadah dengan yakin bahwa kita seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menggerakkan dan menghentikan semuanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yakin seperti itu, maka hati ketika sholat jadi bagus, ya, jadi khusyuk. Jadi itu. Kemudian untuk ilmu akidah. Untuk ilmu akidah ini, iman manusia seperti kita memang itu naik turun ya Pak ya. Jadi kalau rezekinya lagi banyak, kadang malah imannya tipis. Begitu lagi sakit, ya Allah, 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 terus Mas sehat dia lupa banyak. Atau sebaliknya, karena manusia memang tempat lupa ya. Karena itu diadakan pengajian agar kita ingat ya hal-hal yang wajib kita pelajari. Ma'rifat billah atau meyakini Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu, itu ada yang sifatnya global, artinya umum. Walaupun nggak ngaji sifat 20 ya, nggak ngaji sifat mustahil. Intinya ketika orang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, satu, kemudian Allah bersifat dengan segala kesempurnaan dan Allah jauh sekali dari sifat kekurangan. Kalau sudah seperti itu, maka orang ini sudah dianggap beriman. Untuk tingkatan yang paling minimal akidah seperti itu. Jadi tingkatan iman yang paling rendah adalah kita meyakini kesempurnaan Allah dan meyakini Allah tidak ada kesalahan, tidak ada keburukan sama sekali. Jadi meyakini tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi untuk memahami itu lebih jelas lagi, kita membutuhkan perincian ya. Bagaimana kita memahami Allah seperti itu? Maka para ulama menyusun kaidah-kaidah dalam ilmu akidah. Nah, di antaranya bahwa untuk memahami, meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan dalil tentunya itu akan disampaikan dengan sistematis, dengan cara yang sudah terurut. Meskipun sebagian ulama menyatakan nggak perlu jadi seperti itu. Tapi karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita perlu memahami, perlu mengetahui sifat-sifat Allah. Ya. Karena kalau kita nggak mengenal, yang manusia aja nggak kenal saya sama dia, nanya dulu kamu siapa, kan begitu ya. Kita tidak mungkin beli karung dalam kucing, beli kucing dalam karung, kan nggak mungkin. Ya, awalnya siapa nih?
Nah, artinya kita harus membuka tabir hati kita agar kita tahu Allah itu apa sifatnya Allah, sehingga kalau Allah disembah begitu sempurnanya. Karena tadi sebuah pemahaman yang global, Allah maha sempurna, jauh dari keburukan, jauh dari kesalahan. Maka mengerti kesempurnaannya Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya dengan memahami sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada namanya sifat wajib, ada namanya sifat mustahil, ada namanya sifat jaiz. Dan itu semua untuk memahami Allah. Itu makna perincian dari fa'alam annahu la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk mengetahui la ilaha illallah. Jadi kita sedang belajar akidah. Karena berbeda orang yang membaca la ilaha illallah tahu maksudnya dan orang yang nggak tahu maksudnya. Sudah paham sampai di sini Bapak-bapak? Mengaji seperti ini sampai tingkatan ilmu yaqin. Jadi ada namanya ilmu yaqin, ada namanya ainul yaqin, ada namanya hakul yaqin. Kita nggak terlalu tinggi karena kita orangnya memang bukan malas, cuma kurang rajin dikit lah kalau ngaji ya. Jadi kita perlu memahami yang sesimpel mungkin agar memahami siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disampaikan tentang sifat-sifat wajib Allah para ulama, kita harus meyakini itu. Jadi setelah diterangkan kewajiban kita mengimani, meyakini Allah itu begitu. Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafah lil hawadits dan seterusnya. Begitu Pak ya? Sudah disiapin HP-nya. Kita bersama-sama mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya ma'rifatus sifat. Ya, ma'rifat sifat-sifat Allah. Nanti tahap berikutnya ma'rifatul asma, mengetahui nama-nama Allah. Ya, Bapak-bapak ngaji Asmaul Husna itu sedang mengaji tauhid sebenarnya, Pak. Paham ya? Ngaji akidah itu diantaranya kita mempelajari Asmaul Husna, itu lebih terperinci lagi untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita langsung saja mulai. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Ada yang punya lagu? Mau pakai musik? Nah, nanti gampang kalau bisa pakai musik ya. Saya bikin sulit biar gini. Bismillahirrahmanirrahim. Santai saja ya. Kita bacanya nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja. Karena memang kita juga orangnya pelan-pelan ya Pak ya. Ibadahnya pelan, nggak bisa cepet kan gitu ya. Baca tadarusnya juga 2 minggu. Kan pelan, ya udah pelan-pelan aja. Silakan dibuka HP-nya bagi yang belum hafal seperti saya. Kita lagunya biasa. Lagu apa ya? Allahu wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayya sana bashar kalam qadiran muridan aliman hayyan sati'an basyiran mutakalliman ketahuilah apa sifatnya wajib mustahil garis namanya sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20 nabi ada dahulu tentang permulaannya bakal tiada kesurahannya berbeda dari semua makhluknya berdiri sendiri dengan Tuhan bersifat dan perbuatan kuasa menghendaki menentukan semua mengetahui hidup sesungguhnya tanpa nyawa mendengarkan semua suara
lihat yang tampak tersembunyi, bicara tentang huruf dan bunyi. Adalah yang kuasa mampu, dan yang mengagaki dan yang tahu, yang hidup yang mendengar suara, yang melihat serta yang bicara. Salamullah, salamullah ala Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Gimana bapak-bapak? Sanggup? Alhamdulillah. Baik, saya tanya ya. Ngaji kita ngaji tanya jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama adalah memiliki sifat wajib. Apa sifat wajib bapak-bapak? Masih ingat nggak? Iya, betul sekali. Saya sangat paham, Anda sangat memahami. Jadi sifat wajib Allah adalah sifat yang kalau kita pikirkan, kita pahami, masuk ke pikiran kita. Pasti, tidak mustahil. Ya, itu namanya sifat wajib. Paham ya, Pak ya? Contoh, Allah punya sifat wajib yang pertama adalah ada atau wujud. Akal bisa terima nggak kalau Allah itu ada? Allah adalah zat yang wujud. Kalau kita anggap Allah nggak ada, akal bisa terima nggak? Nggak bisa terima. Adanya sesuatu menunjukkan adanya yang membuat. Kopi aja kalau ada yang ngaduk kejadi, Mang Ipin, jadi harus ada yang membuat gitu loh. Artinya apa? Orang yang normal akan selalu memahami dan yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Apa dalilnya? Ilmu akidah, meskipun banyak dalil-dalil naqli, tapi iman itu masuknya dari akal dulu. Makanya orang Islam yang waras akalnya wajib memahami sifat Allah, wajib ngaji tentang akidah. Kalau nggak akal sempurna, berarti tidak wajib ngaji. Maka bapak-bapak semua, alhamdulillah. Jangan terusin, ada yang tersinggung. Satu, ada. Jadi Allah ada. Allah itu ada, sifat wajib. Yang kedua sifat mustahilnya. Lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Sifat wajib yang pertama ada. Maka sifat mustahilnya adalah tidak ada atau hilang. Nah, itu tidak bisa diterima akal. Akal yang waras tidak akan mau menerima bahwa Allah itu nggak ada. Karena apa? Segala sesuatu ada itu karena ada yang menciptakan. Sudah paham? Tentang bagaimana yang menciptakan itu Allah, nanti ada caranya. Ya, karena mohon maaf, di Indonesia kan banyak diakui agama-agama ya. Nah, kita Muslim meyakini Allah lah Tuhan kita. Bagaimana memahaminya? Nanti ada caranya. Di antaranya zat yang maha sempurna dan suci yang bisa menciptakan itu harus satu. Nggak boleh banyak. Kalau banyak berarti salah satu atau semuanya bukan Tuhan. Paham sampai di sini? Jadi nggak mungkin Allah lebih dari satu. Qul huwallahu ahad. Itu Allah wujud. Wujud itu sifat nafsiyah namanya. Sifat apa? Nafsiyah. Nafsiyah apa? Nafsi itu menunjukkan kedirian, keberadaan. Jadi Allah punya sifat wajib. Yang pertama namanya wujud. Sifat wujud ini sifat nafsiyah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham? Apa artinya sifat wujud, Pak? Sifat wujud artinya menunjukkan Allah itu ada, sifat nafsiyah. Sudah paham? Oke, udah apa ngajinya? Udah cukup itu aja. Ketika kita memahami Allah ada, pasti ada pertanyaan. Allah itu bagaimana sifatnya sih? Maka kita harus memahami ilmu selanjutnya dari sifat wajib Allah. Ada namanya sifat wujud, yang kedua sifat wajib Allah, qidam. Apa? Qidam. Apa kitab artinya? Dahulu tanpa permulaannya. Paham ya?
Itu makna qidam adalah dahulu tanpa ada permulaan. Kita semua yang hadir di muka bumi ini pasti mengalami nggak ada dulu, betul? Tahu-tahu anaknya 12 tuh, berarti udah ada, berarti Allah yang menciptakan. Jadi Allah qidam. Kenapa Allah harus qidam, harus terdahulu? Karena akal tidak akan mau menerima kalau Allah itu baru. Baru artinya mengalami permulaan dari zong, dari nggak ada dulu. Kalau Allah pernah mengalami nggak ada, terus akhirnya ada, Allah berarti ada yang membuat nggak? Puyeng akhirnya kita dicari. Ya nggak bisa ya. Berarti yang sebelumnya juga harus ada yang membuat, maka akal tidak akan bisa menerima. Jadi itulah makna qidam, terdahulu. Jadi Allah tidak mungkin baru, tidak mungkin diciptakan. Hanya ada dua. Kalau tidak menciptakannya, diciptakan. Kalau nggak mengatur, ya diatur. Kita mau ngatur Allah, apa Allah yang mengatur kita? Siapa yang mengatur? Ya Allah, kita terima aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dunia, akhirat itu punya siapa? Allah. Jadi Allah yang mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kerajaan. Semua yang diciptakan Allah, baik yang nyata, yang ghaib, adalah kerajaan Allah. Itu Allah harus kita. Jadi bisa diyakini nggak Allah itu kita? Allah terdahulu. Akal udah bisa terima nggak? Karena kalau Allah nggak qidam, mengalami ketiadaan dulu, dia membutuhkan bantuan sebelumnya. Nah siapa itu? Dan akal nggak bisa terima karena pasti muter-muter lagi. Siapa dulu? Nggak jadi. Jadi Allah itu harus kita yakini. Tapi keyakinan seperti ini tidak langsung jadi, Pak. Kadang masih ragu, betul nggak, Pak? Jujur, masih ragu-ragu nggak? Nggak apa-apa, karena proses. Maka iman itu yang mempunyai Allah. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang mempunyai betul. Bagaimana caranya, Bapak-bapak, agar kita yakin, lebih yakin Allah itu ada, Allah qidam? Caranya dekati Allah. Dengan apa? Dengan ibadah. Orang yang beribadah dengan tulus, ikhlas karena Allah, maka akan ditambah imannya kepada Allah. Jadi hanya Allah yang mampu menambah kekuatan iman. Bukan saya, bukan kita, bukan. Itu hanya Allah. Kita ikhtiar saja. Sudah paham sampai di sini? Jadi kalau pengen yakin Allah, ibadah, zikir yang banyak. Karena zikir akan membuka hijab. Nanti dikasih tahu Allah lewat keyakinan rasa kita. Iya ya, Allah itu ada. Tadi pagi saya mohon, ya Allah, tolong pagi ini hujan saya banyak, jangan hujan. Langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan panas banget ya, Pak. Kering semua pakaian yang dijemur. Ini artinya dia yakin, oh, berarti Allah mengabulkan doa kita. Allah itu ada. Ya, sudah paham? Kalau belum paham, dekati Allah. Karena taat itu akan menambah kekuatan iman, sebagaimana maksiat akan mengurangi kekuatan iman. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu akan jadi kotor, iman itu akan berkurang kekuatannya kalau selalu berbuat dosa. Gitu Pak ya. Jadi kita dekati Allah dengan ibadah, dengan keyakinan, termasuk dengan senantiasa berzikir dengan hati kita. Allah. Atau mungkin Asmaul Husna. Senang banget dengan ya Razak, ya Allah, ya Razak. Ya Allah ya Razak. Nanti Allah akan beri keyakinan bahwa rezeki adalah diatur oleh Allah. Itu langsung satu ton emas semuanya bukan. Tapi diberi rasa kaya di hati dulu sehingga dia yakin kepada Allah Ar-Razak. Oke, sampai di sini paham? Pelan-pelan aja ya. Kalau belum paham nanti tanyakan. Yang penting cara memperkuat iman adalah kita dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu yazidu wa yanqus, berkurang kadang bertambah. Cara berkurangnya ya maksiat. Cara bertambahnya dengan taat. Allah wujud qidam. Kemudian yang kedua, baqo. Baqo artinya apa? Kekal. Baqo artinya kekal, tiada kesudahan. Enggak ada akhirnya, Pak. Kita ada akhirnya enggak, Pak? Ada. Barangkali mungkin di antara bapak-bapak besok mau duluan, apa-apa. Nah, atau saya belakangan, Bapak masih banyak tugas. Ya, jadi Allah wujud tidak baqo. Allah itu baqo, kekal, tidak pernah rusak, tidak pernah mengalami perubahan. Gigi kita kan lengkap dulu ya, Pak ya. Nah, udah naik 25.
macam-macam dah, mulai pada perubahan nggak? Perubahan. Sekarang ngaji nih, nanti selesai ngaji ditanya bisa lupa Pak. Karena kita terbatas, kemampuan kita ada batasnya. Allah wujud kita mukhalafalil hawadis. Yakin nggak kalau Allah berbeda dengan makhluknya, Bapak-bapak? Harus yakin. Allah itu zat yang mukhaliful lil hawadis, yang berbeda dari makhluknya. Jadi harus keyakinan itu harus ada. Karena apa? Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluknya, berarti kita sudah syirik menyamakan Allah dengan makhluk. Baik menyamakan zatnya, sifatnya, kekuatannya. Itu tidak boleh kita anggap Allah sama dengan makhluknya. Paham ya? Mukhalafalil hawadis. Kemudian terakhir, qiyamuhu binafsihi. Apa maknanya? Berdiri sendiri dengan zatnya. Nanti bilang-bilang Pak ya, biar kita tahu sifat wajib Allah. Jadi paket katanya juga buat lihat itu ya, diulang-ulang. Allah Maha tahu, insyaallah dikasih lebih bagus imannya. Qiyamuhu binafsihi maknanya Allah berdiri sendiri. Maksudnya apa? La yahtaju. Allah tidak membutuhkan ila ma siwa, kepada selain diri sendiri. Allah tidak butuh tempat. Kita butuh tempat kan? Bagaimana Allah dianggap butuh aras? Lalu belum ada aras, Allah yang ciptakan kok. Jadi Allah nggak butuh aras, nggak butuh kursi. Itu karena Allah pengen menampakkan kemuliaannya, kekuasaannya. Jadi jangan samakan Allah dengan apapun. Kalau Bapak sholat, jangan anggap Allah lagi nongkrong di depan Bapak. Jangan. Karena Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Saya di depan Bapak bukan? Nah, saya makhluk, arahnya ada. Makanya kalau ada pertanyaan ini, HP ini dosa apa berpahala? Tidak bisa dihukumi. Kenapa? Karena benda mati. Begitu pula Allah, jarak, bobot, arah itu tidak bisa untuk menyifati Allah. Maka semua itu tidak akan terjadi pada Allah. Jadi Allah berapa ton bobotnya tidak ada. Karena apa? Mukhalafatul lil hawadits. Saya yakin Pak, ngaji tauhid itu paling bikin ngantuk Pak. Karena harus dimasukin pelan-pelan ke dalam hati. Beda kalau kita ngaji rawih, ya, di sholat. Tapi tolong, keabadian di dalam neraka ini akan hilang kalau kita benar dalam berakidah. Yakin nggak masuk surga semua kira-kira ini? Yakin, insya Allah, mudah-mudahan. Tetapi kita tidak bisa menjamin apakah kita yang ini mesti bakal secepatnya masuk surga, karena ada kesalahan-kesalahan kita. Maka dalam akidah ada namanya syafaat, ya, ada namanya pertolongan bagi Nabi, bahkan ada syafaat malaikat Jibril. Itu semua ada. Insya Allah kita akan selalu menambah pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah. Baik Bapak-bapak, coba diulangi lagi sekali lagi untuk lebih memahami tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai berbeda dari semua makhluknya. Bapak-bapak membaca dari ketahuilah Allah sifatnya, dari situ ya. Baca pakai hadroh pelan-pelan aja agar pelan-pelan kita masuk memahami itu. 1, 2, 3. Ketahuilah Allah sifatnya, wajib mustahil jaiz namanya. Sifat Allah yang wajib jumlahnya ada 20, yakni ada dahulu tanpa permulaannya, kekal tiada kesudahannya, berbeda dari semua makhluknya, berdiri sendiri dengan zatnya. Nanti bapak-bapak jangan cuma hanya baca di sini Pak ya, di rumah sambil diulang, biar kita dinilai Allah kita sedang berusaha nih memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Asmaul Husna, jangan udah disimpan, udah tulis tapi nggak pernah dibuka lagi lupa tadinya ya. Nah, agar kita lebih tambah yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian Asmaul Husna pada pertemuan yang akan datang. Bapak-bapak yang saya hormati,
Saya mengajak panjenengan semua berzikir bersama saya ya. Sebentar ya, agar apa? Karena zikir tatmainnul qulub. Dengan zikir hati kita jadi tenang. Kalau tenang kan apa-apa mudah ya. Baik. Nanti Bapak-bapak ikutin ya. Jadi saya baca dulu, nanti diikuti. Saya pengen ini kalau bisa setiap akhir majelis ya. Kalau bisa kita baca. Ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Coba 3 kali Pak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bisa Pak ya? Oke, sekarang dengarkan dulu ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kita baca 3 kali ya. 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bisa Pak ya? Alhamdulillah. Sekarang kita membaca Ya Allah, Ya Allah. 1, nanti saya hentikan berarti Pak ya. 1, 2, 3. Ya Allah, 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 Ya Allah. Bisa kan? Bisa? Alhamdulillah. Itu bacaan 3 dibaca setiap akhir majelis kita agar kita punya diberi khususiyah oleh Allah, bukan hanya majelis ilmu, cuman ilmu saja yang dibahas, tapi juga majelis Quran, majelis setelah itu doa. Nah, doanya bukan saya yang doa, karena al-faqir al-dhaif banyak dosanya. Jadi yang doa itu nanti bapak-bapak. Siap? Siap Pak? Siap doa Pak? Angkat tangan. Silakan. Ya Rabb. 1, 2, 3. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Arhamar ya Arhamar rahimin ya Arhamar rahimin ya Arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين آمين. هداني الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقرب الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.